Milioner itu tak menyangka. Di tengah kantornya yang megah, ia melihat Obe gadis miskin menelpon dengan bahasa Arab yang fasih. Suaranya lembut, tapi penuh wibawa. Saat milioner itu tahu siapa sebenarnya gadis itu, reaksinya benar-benar tak terduga. Bagaimana kisah selanjutnya? Assalamualaikum sahabat hikmah kisah yang dirahmati Allah. Setiap kisah pasti ada hikmahnya. Apa kabar hari ini? Sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Bagi penonton yang sudah subscribe, saya doakan mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Suara pel lantai bergesekan lembut dengan keramik putih berkilau di lobi gedung Arjuna Pratama Group. Di tengah dinginnya pendingin ruangan dan langkah-langkah cepat para karyawan bersetelan rapi, seorang gadis sederhana bernama Aisyah Rahma terus bekerja tanpa lelah. Seragam biru mudanya sudah tampak pudar. Sepatu karetnya sudah tergores banyak. Namun senyumnya tidak pernah hilang. Setiap pagi, ia datang lebih awal dari semua orang. Ia tahu, sebelum para eksekutif tiba, lantai itu harus sudah mengilap seperti cermin. Kadang, sambil memeras pel, ia menatap ke arah ruang rapat besar di lantai 2. Di balik kaca transparan, terlihat logo emas bertuliskan Arjuna Pratama Group, simbol kesuksesan seorang pengusaha muda yang banyak dikagumi orang. Aisyah sering membayangkan dirinya duduk di kursi dalam ruangan itu. Bukan sebagai petugas kebersihan, tapi sebagai seseorang yang turut bicara tentang masa depan perusahaan. Namun ia cepat sadar, angan-angan itu hanya akan membuatnya makin sedih. Hidup tidak seindah rencana. Dulu, Aisyah pernah menjadi mahasiswa terbaik di jurusan manajemen bisnis. Ia bahkan sempat diundang ke pesantren internasional di Jawa Timur yang banyak mengajarkan bahasa Arab dan Inggris kepada para santri. Di sanalah ia mulai jatuh cinta pada bahasa. Tapi semua itu terhenti ketika ayahnya sakit keras dan biaya pengobatan menguras semua tabungan keluarga. Sejak itu, Aisyah harus bekerja apa saja. Dari mencuci baju tetangga, berjualan gorengan, hingga akhirnya diterima menjadi OB di perusahaan besar ini. Ia berjanji pada dirinya sendiri, tidak akan malu dengan pekerjaan. Asal halal, asal bisa menghidupi ibunya yang kini tinggal sendiri di kampung. Namun dalam diam, Aisyah tetap belajar. Setiap malam setelah pulang kerja, ia membuka laptop tua yang sering mati sendiri, mendengarkan rekaman ceramah dalam bahasa Arab, membaca artikel bisnis internasional, dan menulis ulang kosakata yang ia pelajari hari itu. Kadang, ia juga mengobrol dengan teman lamanya dari Timur Tengah lewat pesan suara. Mereka dulu satu pesantren, dan masih menjaga silaturahmi. Tak ada yang tahu semua itu, bahkan teman-teman sesama OB. Pagi itu, Aisyah menatap pantulan wajahnya di lantai yang baru ia bersihkan. Wajah polos dengan mata yang menyimpan lelah dan tekad yang sama besarnya. Ia menarik napas dalam. Semoga hari ini lancar. Ya Allah, bisiknya lirih. Di atas sana, di ruang kerjanya yang mewah, Arjuna Pratama, sang pemilik perusahaan, tengah menatap layar laptop dengan ekspresi serius. Hari ini adalah hari besar. Investor asing dari Timur Tengah akan datang untuk membahas kerjasama bisnis bernilai ratusan miliar. Ia sudah menyiapkan semua dokumen, tim keuangan, tim hukum, dan seorang penerjemah profesional yang didatangkan khusus dari luar kota. Semuanya harus sempurna. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Tapi takdir punya caranya sendiri untuk mengguncang rencana manusia. Beberapa menit sebelum rapat dimulai, Sekretaris Arjuna berlari masuk dengan wajah panik. Pak penerjemahnya, katanya kecelakaan kecil di jalan tol, tidak bisa datang pagi ini. Arjuna mendengus kesal. Apa? Ini rapat penting? Dita, tanpa penerjemah, kita bisa kehilangan kerjasama besar ini. Dita menunduk, suaranya bergetar. Saya sudah coba cari pengganti, Pak. Tapi semua penerjemah bahasa Arab di Jakarta sudah full booking. Arjuna berdiri, melepaskan jasnya, lalu berjalan ke jendela besar ruangannya. Pandangannya kosong menatap keluar gedung. Dalam hatinya ia mulai merasa hari itu akan berjalan sangat buruk. Ia menatap jam di tangannya, rapat tinggal 15 menit lagi. Sementara itu, di bawah sana, Aisyah baru saja menata vas bunga di meja resepsionis. Ia tak tahu, beberapa menit lagi,
Takdir yang telah menunggu lama akan mengetuk pintu hidupnya dengan cara yang tak pernah ia duga. Suara lift berdenting. Para tamu dari Timur Tengah baru saja tiba. Aroma parfum khas Arab dan langkah tegas para pria berjas putih langsung memenuhi ruangan. Semua staf berdiri tegak menyambut. Aisyah menunduk, menyingkir ke sisi dinding agar tidak mengganggu. Tapi matanya tak sengaja bertemu pandang dengan Arjuna yang baru keluar dari ruangannya. Tatapan itu hanya sedetik, tapi cukup untuk membuat hatinya bergetar tanpa tahu kenapa. Dan di balik tatapan itu, roda nasib mulai berputar perlahan. Udara di ruang rapat besar terasa tegang sejak pagi. Para staf sibuk menata berkas, mengatur proyektor, dan memastikan semua kursi tersusun rapi. Di tengah kesibukan itu, Arjuna Pratama berdiri tegap di depan jendela besar yang menampilkan pemandangan gedung-gedung tinggi Jakarta. Jas hitamnya rapi, dasinya terikat sempurna, tapi wajahnya tampak tegang. Hari ini bukan hari biasa. Setelah berbulan-bulan negosiasi lewat email dan video call, akhirnya pertemuan langsung dengan investor dari Timur Tengah akan dilaksanakan. Proyek ini bisa membuka peluang ekspor besar untuk perusahaan dan menjadi langkah penting menuju pasar internasional. Arjuna dikenal tegas dan ambisius. Ia tidak suka hal-hal kecil menghambat rencananya. Namun kabar tentang penerjemah yang batal hadir pagi itu membuat emosinya mendidih. Ia berjalan bolak-balik di ruang rapat, menatap jam tangan dengan wajah menahan kesal. Kenapa hal sepenting ini justru kacau di menit terakhir? Gumamnya pelan, suaranya berat menahan marah. Sekretarisnya, Dita, berusaha menenangkan. Saya sudah coba telepon beberapa penerjemah lain, Pak, tapi mereka semua sudah ada jadwal. Arjuna mendengus pelan. Rapat dimulai jam 10. Sekarang sudah lewat 9. Mereka datang jauh-jauh dari Riyadh. Dita, kalau kita gagal memberi kesan pertama, kerjasama bisa batal. Di luar ruangan, Aisyah masih menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Ia sedang menyapu halaman depan sambil melirik ke arah pintu kaca gedung utama. Dari kejauhan, ia bisa melihat mobil hitam dengan plat luar negeri berhenti di depan. 3 pria bersorban putih turun dengan sikap berwibawa. Salah satunya berumur sekitar 50 tahun, berwajah teduh namun berkarisma kuat. Ia adalah Fahd Al-Malik, investor besar dari Arab Saudi yang terkenal bijak dalam bisnis internasional. Aisyah sempat berhenti menyapu, memperhatikan bagaimana para staf kantor segera berlari menyambut. Dalam hati, ia kagum dan sedikit teringat masa lalu, ketika ia masih sering berbicara bahasa Arab setiap hari di pesantren internasional. Bahasa itu sudah menjadi bagian dari hidupnya. Ia masih sering melatih lidahnya agar tidak kaku, bahkan di tengah kesibukan sebagai OB. Tak lama, Arjuna menyambut para tamu itu dengan senyum sopan namun penuh tekanan. Welcome to Jakarta, Emir Fahd, ucapnya dengan bahasa Inggris yang lancar. Fahd menjawab dengan ramah, tapi tampak sedikit kesulitan berkomunikasi. Thank you, Mr. Arjuna. I hope translator komesun, katanya, mencoba mencari penerjemah yang dijanjikan. Senyum Arjuna sedikit menegang. Ia menjawab singkat, yes, he is on the way. Namun dalam hatinya, ia tahu itu kebohongan kecil untuk menunda waktu. Rapat belum juga dimulai. 15 menit berlalu, dan suasana makin canggung. Fahd berbicara dengan rekannya dalam bahasa Arab yang cepat, sementara Arjuna hanya bisa menatap tanpa mengerti sepatah kata pun. Ia melirik jam tangannya lagi. Detik terasa lebih lambat dari biasanya. Dita melangkah ke arahnya pelan, membisik, Pak, penerjemah belum bisa dihubungi. Saya takut dia tidak akan datang. Arjuna menarik napas panjang, lalu melepaskan jasnya dengan gerakan cepat. Baik, saya keluar sebentar. Pastikan tamu tetap nyaman. Ia melangkah keluar ruang rapat dengan langkah lebar, mencoba menenangkan pikirannya yang penuh tekanan. Di koridor, ia berjalan perlahan melewati lobi depan yang sudah mulai sepi. Dan disitulah, dari arah pojok ruangan, terdengar suara lembut seorang wanita berbicara dengan nada tenang namun tegas. Bahasa yang ia gunakan membuat langkah Arjuna langsung berhenti. Latansa anturasila umi bada salat zuhur, sa'akunufi amali hata almasa. Arjuna memicingkan mata, memastikan pendengarannya tidak salah. Bahasa Arab, lancar, jelas, dan berasal dari seseorang yang ia kenal,
Ia menoleh. Di sana, berdiri Aisyah, gadis OB yang setiap pagi hanya terlihat membawa ember dan pel, kini sedang berbicara lewat telepon dengan nada penuh sopan santun dalam bahasa Arab yang fasih. Tangannya masih menggenggam kain lap, tapi cara bicaranya seperti seorang akademisi yang terbiasa berdialog dengan orang asing. Arjuna terpaku. Dalam hatinya muncul rasa heran, kagum, sekaligus tidak percaya. Ia menunggu beberapa detik sampai Aisyah menutup teleponnya. Lalu langkah kakinya mendekat, suaranya pelan tapi penuh tekanan. "Kamu barusan ngomong bahasa Arab?" Aisyah terkejut, buru-buru menunduk. "Iya, Pak. Maaf, saya hanya menelpon teman lama." Arjuna menatapnya tajam, lalu mengerutkan kening. "Kamu belajar di mana bahasa Arab seperti itu?" Aisyah menjawab hati-hati, "Saya alumni pesantren internasional, Pak. Dulu pernah bantu penerjemahan untuk tamu asing. Tapi sekarang saya hanya bekerja di sini." Beberapa detik hening. Arjuna terdiam menatapnya, lalu tiba-tiba berkata tegas, "Kamu ikut saya sekarang. Bawa catatan dan pena. Kita butuh kamu di ruang rapat." Aisyah tertegun. "Tapi, Pak, saya hanya OB." Arjuna menatapnya dengan nada tegas, tapi matanya menyiratkan kepercayaan yang aneh. "Mulai hari ini, bukan hanya itu. Buktikan kemampuanmu." Aisyah menelan ludah. Ia tidak pernah membayangkan hari biasa bisa berubah menjadi hari terpenting dalam hidupnya. Dengan langkah pelan dan jantung berdebar, ia mengikuti bosnya menuju ruang rapat mewah di lantai 2. Langkah itu akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Begitu pintu ruang rapat terbuka, semua kepala menoleh. Aisyah berdiri di belakang Arjuna dengan wajah gugup. Tangannya masih memegang buku kecil dan pena yang ia bawa dari meja resepsionis. Jantungnya berdetak kencang, hampir tak percaya ia kini berdiri di ruangan yang selama ini hanya bisa ia lihat dari kejauhan saat mengepel lantai. Para tamu dari timur tengah duduk dengan tenang, namun terlihat mulai gelisah. Di meja utama, Fahd Al-Malik menatap jam tangannya beberapa kali, sementara dua rekannya berbicara cepat dalam bahasa Arab. Para staf lokal di sisi lain tampak canggung, tak ada yang berani menatap langsung. Arjuna berdiri di ujung meja, menatap Aisyah sebentar, memberi isyarat halus untuk berdiri di sampingnya. Ia lalu berkata dalam bahasa Inggris, suaranya tenang tapi tegas. "This is Aisyah, our temporary translator. I assure you, the meeting will continue smoothly." Fahd sedikit menaikkan alis, memandang Aisyah dari ujung kepala sampai kaki. Melihat seragam biru sederhana yang masih ada sedikit noda air di ujung lengan, ia tampak ragu. Namun Aisyah membungkuk sopan, lalu berbicara lembut dalam bahasa Arab. "Assalamualaikum, syukran jazilan ala hudurikum. Ana sa'akum bei tarjamatil ijtima, hadza, wa atamana an yakuna yauman mubarakan lana jami'an." Semoga pertemuan ini membawa keberkahan bagi kita semua. Ruangan seketika hening. Fahd menatapnya tajam, lalu perlahan tersenyum. "Masya Allah," ucapnya pelan, "lugatuha fa'asyihah jiddan." Bahasa Arabnya sangat fasih. Arjuna menatap wajah Fahd yang mulai lunak, lalu melirik Aisyah dengan rasa lega yang tak bisa disembunyikan. Ia tidak tahu apa yang barusan diucapkan, tapi ekspresi puas Fahd sudah cukup menjelaskan segalanya. Rapat pun dimulai. Aisyah mulai menerjemahkan setiap kalimat dengan penuh percaya diri. Ia berdiri di samping Arjuna, menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, dan sebaliknya, dengan intonasi sopan dan pilihan kata yang halus. Ia tidak hanya sekadar menerjemahkan kata, tapi juga menyampaikan makna bisnis yang rumit dengan gaya elegan dan diplomatis. Beberapa kali Fahd tersenyum lebar, bahkan menatap langsung ke arah Arjuna sambil mengangguk puas. "Excellent. Your translator understands business deeply." Arjuna membalas senyum kecil, lalu menatap Aisyah sesaat. Dalam hatinya, ia mulai sadar, gadis sederhana ini bukan perempuan biasa. Namun di sisi lain meja, beberapa staf senior mulai berbisik pelan. "Itu OB, kan? Kenapa dia di sana?" Mas Arjuna serius pakai OB jadi penerjemah. Bisik-bisik kecil itu terdengar samar oleh Aisyah. Tapi ia memilih tetap fokus. Dalam hatinya ia berkata, "Ini waktuku membuktikan, bukan waktuku takut."
Ketika sesi negosiasi dimulai, Aisyah mulai menunjukkan kemampuan lebihnya. Ia tidak hanya menyampaikan kata-kata para investor, tapi juga menjelaskan maksud tersembunyi di balik istilah keuangan dan ekspor rempah. Suaranya lembut tapi tegas, dan ia bahkan berani memberi saran diplomatis ketika terjadi perbedaan pandangan. Menurut beliau, harga bisa sedikit disesuaikan dengan kondisi pengiriman di musim hujan, ujarnya dalam bahasa Indonesia sambil menoleh pada Arjuna. Kemudian ia kembali menerjemahkan ke bahasa Arab dengan nada hormat dan percaya diri. Fahd tampak semakin kagum. Ia berbisik rekannya dalam bahasa Arab, namun kali ini tidak terlalu pelan. Gadis ini lebih bijak daripada banyak manajer muda yang pernah kutemui. Arjuna tidak mengerti sepenuhnya, tapi ia melihat cara Fahd memandang Aisyah dengan kekaguman. Di sisi lain, Aisyah berusaha menahan getaran di dadanya. Ia tahu, jika ia gagal sedikit saja, semua pandangan itu akan berubah menjadi keraguan. Setelah hampir 1 jam, suasana rapat mulai hangat. Canda-canda kecil muncul di antara pembicaraan serius. Fahd bahkan sempat memuji aroma kopi Indonesia yang disuguhkan. Namun di tengah kelancaran itu, tiba-tiba salah satu investor lain mengajukan pertanyaan yang membuat ruangan kembali menegang. If your company truly understands our culture, tell me, why should we trust that this partnership won't collapse after one bad season? Arjuna sempat terdiam, mencoba merangkai kalimat. Tapi sebelum ia sempat berbicara, Aisyah sudah menatapnya cepat, memberi isyarat halus agar ia diam sebentar. Ia lalu berbicara langsung dalam bahasa Arab kepada para tamu, suaranya lembut tapi dalam, penuh keyakinan. Asuk yartaki beil tikah, wa etikah tabda, min al-kalb, la min al-akwa'al. Kami orang Indonesia memegang janji dengan hati, bukan hanya kata. Begitu Aisyah selesai bicara, ruangan kembali hening. Fahd menatapnya lama, lalu tertawa pelan dengan nada kagum. Wallahi, she speaks like a leader. Arjuna menatap gadis itu tanpa kata. Untuk pertama kalinya, ia melihat seseorang berbicara di ruang rapatnya dengan ketenangan yang ia sendiri tidak miliki. Rapat berakhir sukses. Para investor tampak puas dan berjanji akan melanjutkan kerja sama jangka panjang. Sebelum meninggalkan ruangan, Fahd menyalami Aisyah langsung. Jazaakillahu khairan, Ukhti. Semoga Allah memberkahimu. Aisyah menunduk dalam, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia hanya menjawab pelan, amin, syukran. Dan di sudut hatinya, muncul rasa penasaran yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Siapa sebenarnya gadis bernama Aisyah Rahma itu? Sore itu, setelah rapat panjang dan melelahkan selesai, suasana kantor mulai kembali tenang. Para tamu dari Timur Tengah sudah meninggalkan gedung dengan wajah puas, membawa dokumen kerjasama yang baru saja disepakati. Namun, di lantai 2 gedung Arjuna Pratama Group, bayangan kejadian barusan masih terngiang di kepala semua orang. Banyak karyawan yang masih tak percaya bahwa gadis OB bernama Aisyah Rahma mampu menggantikan penerjemah profesional dan membuat investor asing kagum. Bisik-bisik kecil mulai terdengar di setiap sudut kantor. Dia itu OB, kan? Iya. Tapi tadi dia ngomong Arabnya lancar banget. Bos Arjuna pasti nggak nyangka. Sementara itu, di ruang kerjanya, Arjuna Pratama duduk di kursi besar dengan ekspresi kosong. Di atas meja, segelas kopi hitam sudah dingin. Tangannya masih menggenggam pulpen, namun pikirannya melayang entah kemana. Ia menatap jendela, mengingat kembali detik demi detik saat Aisyah berdiri di sampingnya dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Bagaimana bisa gadis sederhana itu, yang setiap pagi hanya dilihatnya mengepel lantai, ternyata berbicara seperti seorang ahli negosiasi internasional? Ia bersandar di kursi, menghela napas panjang. Selama ini ia terlalu sering menilai orang dari penampilan luar. Dan hari ini, pandangannya diguncang oleh kenyataan yang tidak pernah ia duga. Di saat bersamaan, Aisyah berada di ruang kecil belakang kantor, tempat para petugas kebersihan biasa beristirahat. Ia duduk di kursi plastik, menatap kedua tangannya yang masih bergetar. Di meja kecil di depannya, segelas air putih sudah setengah habis. Ia masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Pagi tadi, ia hanya berniat bekerja seperti biasa, membersihkan meja, menyapu lantai, lalu pulang membawa sedikit uang untuk dikirim ke ibunya di kampung. Tapi sekarang,
Seluruh karyawan tahu siapa dirinya. Seketika, pintu ruangan terbuka. Dita, sekretaris Arjuna, muncul sambil membawa map berwarna hitam. Wajahnya terlihat canggung. Aisyah, Pak Arjuna minta kamu ke ruangannya. Aisyah langsung menegakkan tubuh. Sekarang, Mbak? Iya, sekarang. Beliau mau bicara langsung. Aisyah menelan ludah. Langkah kakinya terasa berat. Ia tahu, kalau dipanggil ke ruang bos besar setelah kejadian sebesar tadi, hanya ada dua kemungkinan, dipuji, atau malah dimarahi. Ia berjalan perlahan melewati lorong panjang. Beberapa staf yang lewat menatapnya dengan rasa ingin tahu. Ada yang berbisik, ada yang hanya diam memperhatikan. Aisyah hanya bisa menunduk, berusaha menenangkan jantungnya yang terus berdebar. Begitu sampai di depan ruang Arjuna, Dita mengetuk pelan dan membuka pintu. Silakan masuk. Arjuna menatap ke arah Aisyah yang berdiri di ambang pintu. Wajahnya datar, sulit ditebak. Ia memberi isyarat dengan tangannya agar Aisyah duduk di kursi depan meja kerjanya. Duduklah. Aisyah menuruti, duduk perlahan sambil menunduk sopan. Hening sejenak. Hanya terdengar suara jam dinding berdetak pelan. Arjuna menatapnya lama. Kemudian ia berkata dengan nada tenang, "Tadi kamu luar biasa." Aisyah spontan mengangkat kepala, matanya sedikit membesar. "Terima kasih, Pak. Saya hanya berusaha membantu." Arjuna tersenyum samar. "Membantu? Kamu baru saja menyelamatkan citra perusahaan di depan investor internasional. Kalau bukan karena kamu, mungkin proyek itu gagal total." Aisyah menunduk lagi, menahan haru. "Saya cuma beruntung, Pak." Arjuna bersandar di kursinya, menatapnya lebih dalam. "Kamu lulusan mana sebenarnya?" "Universitas Islam Negeri, jurusan manajemen bisnis, Pak," jawab Aisyah pelan. "Saya dulu sempat dapat beasiswa ke pesantren internasional. Di sana saya belajar bahasa Arab dan Inggris. Tapi, saya tidak bisa lanjut kerja di bidang itu karena ayah saya sakit." Arjuna mengangguk pelan, wajahnya mulai melunak. "Kamu tahu, banyak orang di sini bekerja keras demi naik jabatan, tapi kamu baru saja naik derajat tanpa pernah memintanya." Aisyah menatapnya bingung. "Maksud Bapak?" Arjuna tersenyum tipis. "Mulai hari ini, kamu bukan lagi OB di perusahaan ini." Aisyah terdiam, tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Arjuna melanjutkan, "Aku ingin kamu ikut bekerja langsung di bawahku. Jadi asisten pribadi. Kamu punya kecerdasan, keberanian, dan cara bicara yang luar biasa. Aku butuh orang seperti kamu." Air mata Aisyah mulai menggenang, tapi ia buru-buru mengusapnya. "Terima kasih, Pak. Saya tidak tahu harus bilang apa." Arjuna menatapnya dengan senyum hangat. "Bilang saja, siap bekerja lebih keras. Itu cukup." Aisyah mengangguk cepat. "Siap, Pak." Sebelum keluar ruangan, ia sempat menoleh sebentar. Hatinya masih bergetar. Ia merasa seperti sedang bermimpi. Dari OB yang tak dianggap, kini ia mendapat kepercayaan langsung dari bos besar. Namun jauh di dalam hati Arjuna, ada sesuatu yang berubah. Ia bukan hanya melihat kemampuan Aisyah, tapi juga melihat ketulusan yang jarang ditemuinya di dunia bisnis. Entah mengapa, gadis itu membuatnya merasa bahwa kesuksesan tak selalu datang dari posisi tinggi. Kadang, datang dari tempat paling sederhana yang tidak pernah ia perhatikan sebelumnya. Malam itu, hujan turun perlahan membasahi halaman gedung Arjuna Pratama Group. Dari ruang lantai atas, lampu masih menyala meski waktu sudah menunjukkan hampir pukul 10 malam. Semua karyawan sudah pulang, hanya tersisa suara hujan yang memantul di kaca jendela dan beberapa petugas keamanan yang berkeliling. Di dalam ruang kerja besar itu, Aisyah duduk di depan meja sambil menatap lembar dokumen. Ini hari pertamanya resmi menjadi asisten pribadi Arjuna Pratama. Ia masih mengenakan seragam biru lamanya, tapi di dadanya kini tergantung tanda pengenal baru bertuliskan Assistant to Director. Ia membacanya berulang kali, seperti ingin memastikan tulisan itu benar-benar ada. Masih belum percaya, suara berat Arjuna terdengar dari arah belakang. Ia baru saja kembali dari ruangan rapat kecil setelah menelepon tim cabang. Aisyah tersentak pelan,
lalu berdiri. Ah, tidak Pak. Saya hanya masih beradaptasi. Arjuna tertawa kecil. Wajar. Pagi kamu masih ngepel lantai, malam sudah duduk di meja rapat. Aisyah ikut tersenyum malu. Iya, Pak. Rasanya seperti mimpi. Arjuna berjalan mendekat, meletakkan map hitam di meja. Ia menatap Aisyah serius. Kamu tahu kenapa aku pilih kamu? Aisyah menatapnya ragu. Karena saya bisa bahasa Arab. Arjuna menggeleng pelan. Bukan hanya itu. Banyak orang bisa bahasa asing, tapi tidak semua bisa membaca suasana hati orang lain. Saat rapat tadi, kamu tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, kapan harus menenangkan suasana. Itu bukan hal yang bisa diajarkan. Aisyah menunduk, pipinya sedikit memerah. Ia tak terbiasa dipuji. Saya cuma melakukan apa yang saya tahu, Pak. Dulu Ustadz saya selalu bilang, bicara bukan hanya dari lidah, tapi dari hati. Arjuna tersenyum tipis. Ustadzmu bijak. Hening sejenak. Hanya suara rintik hujan yang terdengar dari luar. Arjuna duduk di kursinya dan membuka laptop. Aisyah, aku ingin kamu bantu persiapkan dokumen kerja sama ekspor itu. Besok pagi kita kirim ke pihak Fahd Al-Malik untuk tanda tangan final. Baik, Pak. Aisyah mulai menyalin beberapa berkas dari map ke meja. Tapi matanya tertuju pada tulisan bahasa Inggris di halaman pertama, lalu kalimat berbahasa Arab di bawahnya. Ia membaca cepat dan tiba-tiba mengernyit. Pak, ini ada sedikit kesalahan penerjemahan di bagian bawah. Arjuna menatapnya penasaran. Kesalahan? Aisyah mengangguk. Iya, kalimat pembayaran setelah pengiriman diterjemahkan menjadi pembayaran sebelum pengiriman. Kalau dikirim begitu, pihak Arab bisa menganggap kita melanggar akad kerjasama. Arjuna spontan berdiri dan menatap halaman itu. Serius? Aisyah menatapnya mantap. Saya yakin, Pak, di bahasa Arab, perubahan satu kata bisa mengubah makna seluruh kontrak. Arjuna menghela napas panjang. Ia menatap gadis itu dengan kagum yang semakin dalam. Kalau begitu, kamu tolong perbaiki. Aku percayakan dokumen ini padamu. Aisyah tersenyum kecil, lalu mengambil pulpen dan mulai menulis ulang kalimat dengan hati-hati. Hujan di luar makin deras, namun suasana di ruangan itu hangat. Arjuna memperhatikannya beberapa saat. Gerakan tangannya tenang, wajahnya fokus, dan matanya memantulkan cahaya lembut dari lampu meja. Entah kenapa, di balik keseriusan itu, ada sesuatu yang menenangkan. Setelah selesai, Aisyah menyerahkan berkas itu kembali. Sudah, Pak. Sekarang kalimatnya aman. Arjuna membaca cepat dan mengangguk puas. Kamu menyelamatkan kami untuk kedua kalinya hari ini. Aisyah hanya tersenyum. Saya hanya melakukan bagian saya. Arjuna menatapnya dalam diam. Ia ingin tahu lebih banyak tentang gadis ini, tentang masa lalunya, keluarganya, dan bagaimana bisa seseorang yang begitu pandai harus bekerja sebagai OB. Tapi ia menahan diri. Waktu akan menjawab semuanya. Hujan di luar mulai reda. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Aisyah menatap ke arah jendela. Pak, sepertinya hujan sudah mulai berhenti. Saya pamit pulang. Arjuna berdiri dan menatapnya sebentar. Kamu sudah bantu banyak hari ini. Terima kasih, Aisyah. Aisyah menunduk sopan. Terima kasih kembali, Pak. Selamat malam. Begitu gadis itu keluar, Arjuna menatap punggungnya sampai menghilang di balik pintu. Ia kemudian berbisik pelan pada dirinya sendiri. OB yang fasih bahasa Arab, sepertinya aku baru saja menemukan mutiara yang tak pernah kusadari. Di luar, Aisyah berjalan melewati koridor yang sudah sepi. Lampu-lampu temaram memantulkan bayangannya di lantai. Dalam hatinya, ia berbisik syukur. Ya Allah, terima kasih. Engkau ubah jalan hidupku tanpa aku minta. Dan malam itu, hujan yang turun perlahan seolah menjadi saksi, bahwa sebuah takdir besar baru saja dimulai dari tangan yang dulu hanya memegang pel dan ember. Pagi di Jakarta terasa cerah setelah hujan semalaman. Sinar matahari menembus kaca tinggi gedung Arjuna Pratama Group, memantulkan cahaya hangat ke lantai marmer yang berkilau.
Di antara para karyawan yang datang dengan pakaian rapi, langkah Aisyah Rahma tampak berbeda hari itu. Ia masih sederhana, dengan kemeja putih dan rok panjang hitam, tapi sorot matanya sudah berubah. Ada keyakinan baru yang bersinar di sana. Hari ini ia tidak lagi membawa pel dan ember. Di tangannya, ia membawa map hitam berisi berkas penting untuk rapat lanjutan bersama investor dari Timur Tengah. Ia berjalan cepat menuju lantai 2, tempat ruang rapat besar berada. Beberapa karyawan yang melihatnya hanya bisa berbisik pelan. Itu Aisyah, kan? Yang kemarin jadi penerjemah? Iya, katanya sekarang jadi asisten Pak Arjuna. Gila, cepet banget naiknya. Aisyah pura-pura tidak mendengar. Ia tahu omongan orang tak bisa dihindari. Ia hanya ingin bekerja sebaik mungkin dan membuktikan bahwa dirinya layak berada di posisi itu. Ketika pintu ruang rapat terbuka, Arjuna sudah berada di dalam bersama tim manajemen. Ia mengenakan jas abu-abu muda, tampak percaya diri namun sedikit tegang. Di meja, tumpukan berkas kerja sama menunggu untuk ditinjau terakhir kali. Selamat pagi, Pak, sapa Aisyah sopan. Arjuna menatapnya dan tersenyum singkat. Pagi, Aisyah. Kamu siap? Insya Allah siap, Pak. Baik, duduk di sini, di sebelahku. Nanti kalau Emer Fahd atau timnya bicara sesuatu yang belum jelas, kamu bantu terjemahkan langsung. Aisyah mengangguk. Ia duduk di kursi kosong di samping Arjuna, tepat di depan layar besar yang menampilkan logo perusahaan. Beberapa staf senior tampak masih menatapnya heran. Namun, Aisyah tetap diam, fokus pada tugasnya. Tak lama kemudian, layar monitor di tengah meja menyala. Video conference dari Riyadh terhubung. Wajah Fahd Al-Malik muncul dengan senyum ramah. Assalamualaikum, Mr. Arjuna. How are you today? Arjuna membalas dengan sopan. Waalaikumsalam, Mr. Fahd. I'm good. Thank you. We're ready for today's discussion. Fahd tersenyum. And where is our talented translator? Arjuna tersenyum kecil dan menoleh ke samping. She's right here. Besidemi. Aisyah membungkuk hormat. Assalamualaikum, Mr. Fahd. Kaifa halukum? Fahd tertawa kecil. Alhamdulillah, bihair. It's good to see you again, Aisyah. Begitu pembicaraan dimulai, Aisyah bekerja dengan ketenangan yang menakjubkan. Ia menerjemahkan dengan cepat dan akurat, memadukan 3 bahasa sekaligus, Arab, Inggris, dan Indonesia. Suaranya jelas, lembut, dan penuh keanggunan. Setiap kali investor menyampaikan poin penting, Aisyah menerjemahkannya dengan pilihan kata yang diplomatis, membuat suasana rapat terasa hangat dan profesional. Arjuna bisa melihat bagaimana para stafnya yang dulu meragukan kini mulai terpukau. Beberapa kali, Fahd memuji ketepatan istilah bisnis yang digunakan Aisyah. She understands not only the words, but the culture, katanya dalam bahasa Inggris. Ia bahkan meminta pendapat langsung darinya tentang metode promosi ekspor di pasar Arab. Aisyah menjawab dengan tenang, masyarakat Timur Tengah lebih menghargai kejujuran dan nilai spiritual dalam bisnis, Tuan. Jika kita menampilkan produk dengan niat baik dan menjaga amanah, kepercayaan mereka akan tumbuh. Fahd mengangguk, matanya berbinar. That's exactly right. Arjuna yang duduk di sampingnya menatap gadis itu dengan perasaan sulit dijelaskan. Di depan matanya, Aisyah bukan lagi seorang OB. Ia tampak seperti seorang konsultan muda yang paham dunia bisnis internasional. Setiap kalimatnya membawa wibawa dan makna. Rapat berlangsung hampir 2 jam dan berjalan lancar tanpa kendala. Saat sesi berakhir, Fahd berkata dengan senyum lebar. Congratulations, Mr. Arjuna. You have a great team, especially that young lady Besidiu. Take care of her, she's a gem. Arjuna membalas, Thank you, Mr. Fahd. I will. Setelah koneksi video terputus, seluruh ruangan seketika hening. Lalu terdengar tepuk tangan dari tim keuangan dan marketing. Beberapa bahkan tersenyum bangga melihat Aisyah. Arjuna berdiri, menatap seluruh ruangan. Terima kasih untuk kerja keras semuanya. Tapi hari ini, ada satu orang yang pantas mendapat apresiasi khusus. Ia menatap ke arah Aisyah. Kita semua tahu,
kemarin proyek ini hampir gagal. Tapi berkat kemampuan dan keberanian Aisyah, kita tidak hanya menyelamatkan kerjasama, tapi juga membuka peluang ekspor baru ke 3 negara sekaligus. Seluruh ruangan kembali bertepuk tangan. Aisyah menunduk, wajahnya memerah. Arjuna melangkah mendekat dan berkata dengan nada lembut tapi penuh keyakinan. Mulai hari ini, aku ingin kamu duduk di setiap rapat besar bersamaku. Bukan sebagai penerjemah saja, tapi juga sebagai penasihat dalam komunikasi luar negeri. Aisyah tertegun. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Pak. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Arjuna tersenyum. Aku tahu kamu akan. Ketika semua orang keluar dari ruang rapat, Aisyah masih duduk diam di kursinya. Di depan matanya, layar monitor yang tadi menampilkan wajah Fahd kini gelap. Tapi dalam pikirannya, masa depan terasa jauh lebih terang dari sebelumnya. Ia menatap tangannya sendiri. Tangan yang dulu hanya memegang pel kini memegang pena dan dokumen perusahaan bernilai miliaran. Dalam hatinya, ia berbisik pelan. Ya Allah, Engkau benar-benar maha pembalik keadaan. Dan di luar sana, sinar matahari makin hangat menembus kaca gedung. Hari itu, Aisyah benar-benar melangkah dari pel ke meja rapat. Langkah pertama menuju hidup yang sama sekali baru. Hari itu, suasana kantor Arjuna Pratama Group terasa berbeda. Semua karyawan tampak sibuk, namun aura yang mengalir di udara tidak lagi seseram biasanya. Ada semacam semangat baru yang tumbuh sejak Aisyah resmi menjadi asisten pribadi Arjuna. Banyak yang awalnya sinis, kini mulai menghormatinya. Mungkin karena kemampuan yang ia tunjukkan dalam rapat internasional kemarin benar-benar mengubah cara pandang semua orang. Namun di balik senyum yang mulai diterimanya, Aisyah tahu tidak semua orang tulus. Ia bisa merasakan beberapa pasang mata masih memandang dengan iri. Tapi ia memilih untuk diam, karena ia percaya bahwa yang paling penting bukan kata orang, melainkan hasil kerja yang nyata. Pagi itu, Aisyah sudah datang lebih awal dari siapapun. Ia menyiapkan dokumen-dokumen untuk rapat lanjutan proyek ekspor rempah ke Timur Tengah, yang kali ini akan dihadiri langsung oleh perwakilan Kedutaan Arab Saudi. Bagi perusahaan, rapat ini lebih besar dan menentukan daripada yang sebelumnya. Sementara itu, di ruangannya, Arjuna Pratama menatap kaca jendela besar sambil menyeruput kopi hitam. Ia tidak bisa berhenti memikirkan gadis muda yang kini duduk di ruang kerja sebelahnya. Gadis yang dulu hanya dikenal sebagai OB kini menjadi tulang punggung komunikasi internasional perusahaannya. Ia teringat bagaimana ketegasan dan kelembutan suara Aisyah mampu mengubah suasana rapat yang awalnya tegang menjadi cair. Baginya, kemampuan seperti itu langka. Ia tersenyum kecil. Aisyah Rahma, gumamnya pelan. Nama yang akan mengubah banyak hal di sini. Pukul 9 pagi, rapat dimulai. Aisyah berdiri di samping Arjuna, mengenakan blazer hitam sederhana dan kerudung putih bersih. Penampilannya sopan tapi berwibawa. Di meja depan, duduk 3 tamu dari Kedutaan Arab Saudi bersama staf Kementerian Perdagangan Indonesia. Begitu semua siap, Arjuna membuka rapat. Terima kasih atas kehadiran semua pihak hari ini. Kami berharap kerjasama ini bisa mempererat hubungan antara Indonesia dan Timur Tengah, khususnya dalam bidang ekspor rempah dan hasil bumi. Aisyah kemudian melanjutkan ucapan itu dalam bahasa Arab, suaranya lembut dan mantap. Para tamu dari Arab tersenyum, mengangguk pelan, tampak menghargai kefasihan bahasanya. Diskusi berjalan lancar selama 30 menit pertama. Semua data disajikan dengan baik. Tapi kemudian, salah satu perwakilan Arab bernama Sheikh Omar Al-Hafidz mengajukan pertanyaan tajam. Kami menghargai produk Indonesia, tapi harga yang kalian tawarkan terlalu tinggi dibandingkan pasar India. Apa alasan kalian menaikkan harga lebih dari 12%? Ruang rapat mendadak senyap. Arjuna menatap tim keuangannya, tapi mereka tampak gugup. Semua mata kini tertuju padanya. Namun sebelum ia sempat bicara, Aisyah melangkah maju pelan. Ia menatap Sheikh Omar dengan senyum sopan, lalu menjawab langsung dalam bahasa Arab. Harga kami bukan sekadar angka di kertas, Tuan. Kami membawa kualitas, bukan janji kosong. Setiap butir rempah dari Indonesia ditanam dengan tangan petani yang jujur, tanpa campuran kimia, dan dikeringkan dengan teknik alami. Nilainya bukan hanya untuk rasa, tapi untuk keberkahan.
Nada suaranya tenang, tapi penuh keyakinan. Ia tidak bicara seperti pegawai biasa, tapi seperti seseorang yang tahu betul apa yang ia bicarakan. Sheikh Omar menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. Bahasamu lembut tapi tegas. Anak muda. Aku suka itu. Kamu bicara dari hati. Ruang rapat yang semula menegang perlahan mencair. Arjuna menatap Aisyah dengan rasa bangga yang tak bisa disembunyikan. Gadis itu baru saja menyelamatkan situasi lagi, dan dengan cara yang elegan. Rapat berlanjut hingga siang. Aisyah membantu menafsirkan kalimat-kalimat sulit, memastikan tidak ada salah paham sedikit pun. Ketika diskusi mencapai tahap akhir, Sheikh Omar berdiri dan berkata dengan suara lantang, "Kami menerima harga dari pihak Indonesia. Tapi dengan satu syarat, setiap kontrak lanjutan harus ditandatangani dengan kehadiran wanita ini sebagai penerjemah resmi." Semua orang terdiam. Arjuna sampai harus menatap ulang wajah Sheikh Omar untuk memastikan ia tidak salah dengar. Aisyah terkejut, matanya membesar. Saya, Tuan?" Sheikh Omar tertawa pelan. "Iya, kamu. Kamu punya kejujuran di mata dan ketenangan dalam bicara. Itu kualitas yang langka dalam bisnis." Arjuna segera berdiri dan menyalami Sheikh Omar. "Terima kasih, Tuan. Kami menghargai keputusan ini." Sheikh Omar menatap Aisyah lagi. "Pertahankan kejujuranmu, nak. Dunia bisa mengajarkan banyak hal, tapi hati bersih adalah guru terbaik." Setelah para tamu meninggalkan ruangan, semua tim langsung menatap Aisyah dengan campuran takjub dan hormat. Bahkan kepala keuangan yang dulu sempat memandang rendah kini berkata pelan, "Kamu hebat, Aisyah. Tanpa kamu, kita nggak mungkin bisa dapat kontrak ini." Aisyah tersenyum kecil. "Saya hanya berusaha membantu sebaik yang saya bisa." Arjuna menepuk bahunya pelan. "Kamu lebih dari sekadar membantu. Kamu membawa kehormatan untuk perusahaan ini." Sore menjelang. Saat semua orang mulai berkemas, Arjuna menahan Aisyah di ruang rapat. "Aisyah," katanya pelan, "kamu sadar nggak? Apa yang kamu lakukan barusan bukan hal kecil." Aisyah menatapnya bingung. "Saya hanya bicara dari hati, Pak." Arjuna tersenyum samar. "Itu justru yang membuatmu beda. Orang lain bicara untuk menang, kamu bicara untuk meyakinkan dengan kebenaran." Ia berjalan mendekat sedikit, menatapnya lebih dalam. "Mulai sekarang, kamu bukan cuma asisten pribadi. Aku ingin kamu jadi penghubung resmi antara perusahaan dan semua klien luar negeri. Gajimu juga aku naikkan." Aisyah terdiam, lalu menunduk dengan mata berkaca. "Terima kasih, Pak. Saya tidak tahu harus berkata apa." Arjuna menjawab lembut, "Cukup terus jadi dirimu yang jujur. Itu sudah cukup." Ketika malam tiba, Aisyah duduk di halte depan gedung dengan map berisi dokumen di pangkuannya. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah yang masih lembab setelah hujan kemarin. Ia menatap langit Jakarta yang perlahan gelap, lalu mengangkat wajahnya sedikit. "Ya Allah," bisiknya lirih, "engkau tunjukkan jalan MU dengan cara yang tak terduga. Terima kasih karena engkau izinkan aku merasakan makna kerja keras yang sesungguhnya." Di balik gedung tinggi itu, lampu ruang kerja Arjuna masih menyala. Dari balik kaca, ia melihat sosok Aisyah yang melangkah meninggalkan halaman. Ia tersenyum kecil dan bergumam pelan. Ternyata, kadang orang paling berharga justru yang datang dari tempat paling sederhana. Dan sejak hari itu, satu hal menjadi jelas. Hari rapat itu bukan sekadar pertemuan bisnis, tapi titik balik yang benar-benar mengubah nasib Aisyah Rahma, gadis sederhana yang diam-diam memiliki jiwa pemimpin di balik seragam birunya. Hari berganti hari, dan nama Aisyah Rahma mulai sering disebut di berbagai rapat internal perusahaan. Bukan sebagai OB lagi, melainkan sebagai asisten pribadi sekaligus penerjemah resmi Arjuna Pratama Group. Setiap kali ia berjalan melewati koridor, para staf kini menyapanya dengan hormat. Tapi Aisyah tetap rendah hati, tetap menyapa semua orang dengan senyum lembut seperti dulu. Meski kehidupannya mulai berubah, Aisyah tidak melupakan asalnya. Setiap akhir bulan, ia masih mengirim sebagian besar gajinya untuk ibunya di kampung. Kadang, saat malam tiba, ia menatap layar ponselnya, melihat foto rumah tua yang dulu sering bocor ketika hujan,
dan berdoa dalam hati agar suatu hari ia bisa memperbaikinya. Pagi itu, suasana kantor tampak lebih sibuk dari biasanya. Arjuna akan kedatangan tamu penting, seorang pengusaha besar dari Uni Emirat Arab yang ingin menanam modal di bidang energi dan pertanian. Rapat itu dijadwalkan diadakan sore hari di Hotel Bintang 5 di Jakarta Pusat. Sementara Arjuna mempersiapkan strategi, Aisyah sibuk menyiapkan semua berkas dan presentasi. Ia menulis ulang kalimat-kalimat dalam bahasa Arab dan Inggris agar terdengar lebih alami, memastikan tidak ada satupun kesalahan kecil yang bisa disalahartikan. Ketika waktu menunjukkan pukul 2 siang, Arjuna memanggilnya ke ruang kerja. "Aisyah, duduklah," katanya pelan sambil menutup laptopnya. "Ada hal penting yang ingin aku bicarakan." Aisyah duduk dengan tenang, meski jantungnya berdebar. "Ada apa, Pak?" Arjuna menatapnya sejenak sebelum berbicara. "Beberapa hari lalu, aku mendapat telepon dari Emir Fahd dan Sheikh Omar. Mereka bilang, perusahaan mereka sedang mencari wakil tetap di Indonesia untuk mengawasi proyek ekspor rempah dan produk halal. Dan mereka mengusulkan namamu." Aisyah spontan menatapnya, matanya membesar. "Saya? Tapi saya bukan siapa-siapa, Pak. Saya cuma asisten Bapak." Arjuna tersenyum kecil. "Mereka bilang, kamu bukan cuma penerjemah. Kamu punya integritas dan kecerdasan yang jarang mereka temui. Menurut mereka, kamu lebih layak jadi wakil resmi Indonesia daripada beberapa orang yang sudah bertahun-tahun di bidang ini." Aisyah terdiam. Tangannya gemetar pelan. Ia tidak tahu harus berkata apa. Dalam pikirannya, semua seperti mimpi. Dulu ia bahkan sulit mendapat kerja tetap. Sekarang malah ditawari posisi internasional. Arjuna menatapnya serius. "Aku tahu kamu mungkin kaget. Tapi ini bukan hal kecil. Kalau kamu setuju, kamu akan sering berhubungan langsung dengan pihak luar negeri. Kamu akan mewakili nama Indonesia dan perusahaan kita." Aisyah menunduk, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. "Pak, saya takut tidak mampu." Arjuna berdiri dan berjalan mendekatinya. "Tidak ada orang yang langsung mampu, Aisyah. Yang penting, kamu jujur dan mau belajar. Itu sudah lebih dari cukup." Aisyah mengangkat wajahnya perlahan. "Tapi kalau saya terima tawaran itu, artinya saya harus banyak bepergian ke luar negeri, kan, Pak?" "Benar," jawab Arjuna lembut. "Tapi aku tidak akan memaksamu. Aku tahu kamu masih punya ibu di kampung. Aku hanya ingin kamu tahu, kesempatan seperti ini tidak datang 2 kali." Hening sesaat. Hanya suara jam dinding yang terdengar berdetak pelan. Lalu, dengan suara bergetar, Aisyah berkata, Saya butuh waktu untuk berpikir, Pak." Arjuna mengangguk. "Tentu. Ambil waktu sebanyak yang kamu butuh. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku percaya penuh padamu." Sore harinya, Aisyah duduk di mobil bersama Arjuna menuju hotel tempat rapat. Jalanan Jakarta padat, tapi pikirannya jauh lebih padat dari lalu lintas di luar sana. Ia menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung tinggi dan bayangan dirinya di kaca. "Dulu aku berdiri di bawah, sekarang aku di dalam mobil yang sama dengan pemilik gedung itu," batinnya pelan. Setibanya di hotel, Aisyah kembali menjalankan tugasnya dengan profesional. Ia menerjemahkan pembicaraan, menyiapkan data, dan memastikan semua berjalan lancar. Namun, di tengah rapat, salah satu tamu dari Dubai, Mr. Karem Al-Salim, tiba-tiba berkata, "Wanita muda ini sangat luar biasa. Kami akan merasa lebih nyaman jika semua komunikasi kami dilakukan melalui dia. Maukah dia bekerja sama langsung dengan tim kami di Dubai?" Ruang rapat mendadak hening. Semua mata menoleh ke arah Aisyah. Bahkan Arjuna pun terdiam sesaat. Aisyah menelan ludah, lalu menjawab dengan lembut dalam bahasa Inggris. "I am honored, sir. But I believe every opportunity must be discussed with wisdom. Let me think and pray about it first." Karem mengangguk dengan senyum bijak. "That's a good answer. I like that." Setelah rapat berakhir, Aisyah duduk sebentar di taman hotel. Angin sore meniup lembut kerudungnya. Ia menatap langit oranye di atas gedung-gedung tinggi, dan mengingat semua perjalanan hidupnya. Dari kampung kecil, ke pesantren, ke kota besar, hingga kini dipercaya oleh orang-orang hebat dari luar negeri. Beberapa menit kemudian,
Arjuna menghampirinya. Ia berdiri di samping bangku, memandangi langit yang sama. Cantik, ya? Katanya pelan. Aisyah tersenyum. Iya, Pak. Tapi, saya jadi takut. Takut kenapa? Takut kehilangan diri saya sendiri kalau saya sampai terlalu tinggi. Arjuna menatapnya serius. Kalau kamu tetap jadi Aisyah yang aku kenal, yang jujur, sederhana, dan bersyukur, kamu tidak akan pernah kehilangan apapun. Aisyah menunduk. Suaranya pelan, tapi penuh makna. Saya cuma ingin hidup saya berguna, Pak. Bukan hanya untuk diri saya, tapi juga untuk orang lain. Arjuna tersenyum. Dan justru karena itu, kamu dipilih. Dunia butuh orang seperti kamu. Langit sore berubah menjadi ungu keemasan. Sinar matahari terakhir hari itu menembus pepohonan dan jatuh di wajah Aisyah yang menatap ke depan dengan pandangan penuh harapan. Ia belum tahu apa jawabannya untuk tawaran besar itu. Tapi yang ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Beberapa minggu telah berlalu sejak rapat besar dengan pengusaha Timur Tengah di hotel mewah itu. Namun gema dari pertemuan tersebut masih terasa kuat. Nama Aisyah Rahmakini mulai dikenal tidak hanya di lingkungan Arjuna Pratama Group, tetapi juga di kalangan investor luar negeri. Surat elektronik berisi permintaan kerjasama dan undangan pertemuan mulai berdatangan setiap hari, dan hampir semuanya mencantumkan satu permintaan yang sama, tolong sertakan Aisyah dalam rapat. Setiap pagi, Aisyah datang ke kantor lebih awal, seperti kebiasaannya dulu saat masih menjadi OB. Bedanya kini, ia tidak lagi membawa ember dan pel, melainkan laptop, dokumen, dan buku catatan. Meski sudah duduk di ruang yang sama dengan para staf manajemen, Aisyah tidak berubah. Ia tetap menyapa semua orang dengan ramah, termasuk para petugas kebersihan yang dulu menjadi teman satu ruangan istirahatnya. Bu Aisyah nggak lupa sama kita, ya? Ujar salah satu petugas bernama Lela sambil tersenyum. Aisyah tertawa kecil. Lupa gimana, Le? Dulu kita tiap pagi rebutan ember. Ingat? Mereka pun tertawa bersama. Namun di balik semua senyum itu, Aisyah sedang berada di tengah pergulatan batin yang besar. Tawaran dari pihak Timur Tengah untuk menjadi wakil tetap proyek internasional masih menunggu jawabannya. Ia tahu, keputusan ini bisa mengubah hidupnya selamanya. Tapi di satu sisi, ia tak ingin meninggalkan ibunya yang sudah semakin tua di kampung. Sore itu, setelah semua pekerjaan selesai, Arjuna memanggilnya ke ruang rapat pribadi. Di dalam ruangan itu hanya ada mereka berdua, ditemani suara lembut pendingin ruangan dan cahaya matahari senja yang masuk lewat jendela besar. Aisyah, kata Arjuna dengan suara tenang, aku tahu kamu masih memikirkan tawaran itu. Aisyah mengangguk pelan. Iya, Pak. Saya belum bisa memutuskan. Arjuna berjalan pelan ke arah jendela, menatap langit Jakarta yang mulai berwarna jingga. Aku mengerti. Dulu aku juga pernah berada di posisi yang sama. Harus memilih antara keluarga dan masa depan. Tapi apapun pilihanmu, pastikan kamu tidak menyesalinya nanti. Aisyah menatap meja di depannya, jemarinya meremas ujung jilbabnya pelan. Saya hanya takut, Pak. Takut tidak mampu. Takut meninggalkan ibu. Takut mengecewakan bapak juga. Arjuna menoleh dengan senyum lembut. Aisyah, kamu sudah membuktikan keberanianmu berkali-kali. Kalau kamu mampu berdiri di ruang rapat dan berbicara di depan pengusaha dunia tanpa gemetar, artinya kamu bisa menghadapi apapun. Aisyah diam beberapa saat. Lalu suaranya keluar lirih, tapi kalau saya pergi, siapa yang bantu ibu di rumah? Saya satu-satunya yang dia punya. Arjuna terdiam. Pandangannya melembut. Kalau begitu, biarkan perusahaan yang bantu ibumu. Aku akan pastikan beliau dijaga dengan baik, apapun keputusanmu. Kata-kata itu membuat dada Aisyah bergetar. Ia tak bisa membalas. Matanya mulai basah. Arjuna melangkah lebih dekat. Aisyah, dengar. Dunia ini terlalu luas untuk kamu habiskan dengan rasa takut. Kadang Allah memberi jalan besar lewat langkah kecil yang dulu kamu anggap tak berarti. Seperti ketika kamu angkat telepon di koridor waktu itu, siapa sangka dari situ takdirmu berubah. Aisyah menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Ia tahu kata-kata itu benar. Hidup memang tidak bisa dijalani setengah-setengah. Beberapa hari kemudian,
Aisyah memutuskan untuk pulang ke kampung selama 2 hari, meminta izin pada Arjuna. Ia ingin berbicara langsung dengan ibunya sebelum mengambil keputusan besar itu. Ketika tiba di kampung halamannya di Cirebon, suasana terasa damai. Udara segar, suara jangkrik, dan aroma tanah basah seolah menyambutnya. Rumah sederhana itu masih sama seperti dulu, dinding kayu yang mulai kusam tapi penuh kenangan. Di teras rumah, ibunya duduk di kursi bambu sambil menenun tikar. Begitu melihat Aisyah datang, wanita tua itu langsung berdiri dengan air mata haru. "Aisyah, anakku, akhirnya pulang juga." Aisyah berlari dan memeluk ibunya erat. Tangis bahagia pecah di sore itu. "Bu, Aisyah kangen banget." Mereka berbincang lama di teras. Aisyah menceritakan semua hal, tentang pekerjaan barunya, tentang Pak Arjuna, tentang rapat besar dan tawaran yang datang dari luar negeri. Ia menceritakan dengan mata berbinar, tapi di ujung kalimat suaranya bergetar. "Saya takut, Bu. Kalau saya pergi, nanti siapa yang jaga ibu?" Sang ibu tersenyum lembut sambil mengelus kepala putrinya. "Nak, dulu waktu kamu kecil, ibu sering berdoa supaya kamu jadi orang berguna. Ibu tidak pernah minta kamu selalu di dekat ibu. Ibu cuma minta kamu bahagia dan bisa menolong orang banyak." Aisyah menangis di pangkuan ibunya. "Tapi Bu, saya takut nggak sanggup." "Sanggup, Nak, karena kamu kerja bukan untuk sombong, tapi untuk berjuang. Kalau Allah sudah buka jalan, jangan kamu tutup sendiri." Malam itu, Aisyah sholat lama sekali. Di kamar kecilnya yang sederhana, ia bersujud sambil menangis. Air mata jatuh di sajadah lusuh, bercampur antara rasa syukur dan ragu. Dalam doanya, ia hanya berkata, "Ya Allah, jika ini jalan MU, kuatkan aku. Tapi jika ini bukan yang terbaik, jauhkan aku dengan cara yang lembut." Keesokan harinya, ia kembali ke Jakarta dengan hati yang lebih tenang. Begitu tiba di kantor, ia langsung menuju ruang Arjuna. "Pak," katanya dengan suara lembut tapi mantap, "saya sudah bicara dengan ibu. Dan saya sudah putuskan." Arjuna menatapnya penuh perhatian. "Kamu pilih apa, Aisyah?" Aisyah menarik napas panjang. "Saya akan terima tawaran itu. Tapi dengan satu syarat, saya tetap ingin bisa pulang sewaktu-waktu untuk melihat ibu." Senyum perlahan muncul di wajah Arjuna. Ia mengulurkan tangan. "Itu keputusan yang sangat bijak. Selamat datang di babak baru hidupmu, Aisyah Rahma." Aisyah menjabat tangan itu dengan mata berkaca-kaca. Hari itu, langkahnya terasa mantap. Dari gadis OB yang dulu tak dipandang, kini ia melangkah menjadi wakil resmi perusahaan di kancah internasional. Dan di dalam hatinya, ia berbisik, "Terima kasih, ya Allah. Aku tak tahu kemana jalan ini akan membawaku, tapi aku yakin Engkau menuntunku ke arah yang benar." Pagi itu, sinar matahari menyinari gedung tinggi Arjuna Pratama Group, menembus kaca jendela hingga memantulkan kilau terang ke seluruh ruangan. Di lantai atas gedung itu, bendera kecil Indonesia dan Uni Emirat Arab berdampingan di atas meja besar, menandai hari bersejarah bagi perusahaan tersebut. Hari ini adalah penandatanganan resmi kerjasama internasional antara Arjuna Pratama Group dan Al-Malik Global Trade, sebuah perusahaan besar dari Timur Tengah. Seluruh media bisnis nasional hadir, para karyawan mengenakan seragam terbaik, dan kamera televisi bersiap menangkap setiap momen penting. Namun di balik semua kemegahan itu, sosok yang paling dinanti bukanlah hanya Arjuna sang direktur, melainkan seorang wanita muda yang kini menjadi simbol perubahan, Aisyah Rahma. Ia muncul di antara kerumunan dengan langkah anggun. Mengenakan blazer putih dan kerudung krem lembut, wajahnya terlihat tenang, matanya tajam namun lembut. Di dadanya tersemat tanda pengenal baru bertuliskan International Business Representative. Semua mata tertuju padanya. Arjuna menatapnya dari jauh dengan kebanggaan yang sulit disembunyikan. Dulu gadis itu berdiri di pojok ruangan dengan kain pel di tangan, tapi hari ini ia duduk di meja utama bersama para pengusaha dunia. Ketika acara dimulai, Arjuna naik ke podium. Suaranya tenang, namun setiap kata terasa penuh makna. Hari ini bukan hanya tentang kerja sama bisnis. Hari ini tentang perjalanan, tentang seseorang yang membuktikan bahwa ketulusan, kecerdasan, dan kerja keras bisa mengubah hidup siapapun. Ia berhenti sejenak,
lalu menatap ke arah Aisyah. Dan saya bangga mengatakan, orang itu adalah salah satu bagian terbaik dari perusahaan ini, Aisyah Rahma. Ruangan bergemuruh oleh tepuk tangan. Aisyah menunduk, berusaha menahan air mata. Ia tidak pernah mengira dirinya akan disebut di hadapan begitu banyak orang penting. Setelah Arjuna selesai, Fahd Al-Malik berdiri, mewakili pihak Timur Tengah. Pria itu tersenyum lebar. Saya telah bertemu banyak orang dalam dunia bisnis. Tapi wanita muda ini bukan hanya pandai bicara. Ia memiliki kejujuran yang jarang ditemukan bahkan di antara para pemimpin. Saya yakin masa depan hubungan antara Indonesia dan Timur Tengah akan lebih kuat dengan kehadirannya. Aisyah melangkah maju ke depan, menerima penghargaan simbolis dari Fahd dan Arjuna. Saat berjabat tangan, kamera berkilat dari berbagai arah. Senyum Aisyah mengembang, tapi matanya berkaca-kaca. Dalam hati, ia berbisik, "Ya Allah, dulu tangan ini menggenggam pel dan sabun, sekarang menggenggam pena kerjasama antar negara. Semua ini hanya karena rahmat MU." Acara berlangsung hikmat. Setelah penandatanganan selesai, para tamu saling berfoto dan berbincang santai. Namun di antara keramaian itu, Arjuna memanggil Aisyah secara pribadi ke balkon lantai atas gedung. Dari sana, pemandangan kota Jakarta terlihat luas. Langit biru terbentang, dan angin pagi berhembus lembut. "Sudah resmi sekarang," kata Arjuna sambil menatap jauh ke horizon. "Kamu bukan lagi hanya bagian dari perusahaan ini, Aisyah. Kamu bagian dari sejarahnya." Aisyah berdiri di sampingnya, menatap ke langit. "Saya hanya ingin tetap jadi diri saya, Pak. Saya tidak ingin kesuksesan ini membuat saya lupa siapa saya dulu." Arjuna menoleh dan tersenyum. "Justru itu yang membuat kamu istimewa. Kamu tidak berubah, padahal dunia di sekitarmu sudah berubah." Mereka berdua diam sejenak. Suara kota dari bawah terdengar samar, seolah memberi latar pada percakapan itu. "Pak Arjuna," ucap Aisyah pelan, "boleh saya jujur?" "Tentu. Saya dulu tidak pernah berani bermimpi sejauh ini. Hidup saya dulu penuh rasa takut dan keterbatasan. Tapi sekarang saya belajar, kalau kita bekerja dengan hati, Allah bisa mengangkat kita dari tempat yang paling rendah ke posisi yang paling tinggi, tanpa harus menginjak siapapun." Arjuna mengangguk perlahan. "Kamu benar, Aisyah. Dan kamu sudah membuktikannya sendiri." Beberapa hari setelah acara itu, kabar tentang Aisyah Rahma menyebar luas di media. Banyak artikel menulis kisahnya, dari OB menjadi penerjemah internasional, kisah nyata gadis pesantren yang mengubah dunia bisnis, dan kejujuran gadis Indonesia yang menyentuh investor Timur Tengah. Namun di balik semua sorotan dan pujian itu, Aisyah tetap sederhana. Ia masih pulang ke kos lamanya di malam hari, masih membantu petugas kebersihan jika mereka kesulitan, dan setiap minggu masih menyisihkan sebagian gajinya untuk ibunya di kampung. Suatu malam, ia duduk di depan jendela kamarnya. Lampu kota Jakarta berkelip di kejauhan. Di tangannya, ia menggenggam surat kecil dari ibunya. "Tetaplah rendah hati, Nak. Dunia ini berputar, tapi Allah tidak pernah lupa siapa yang bersujud dengan tulus." Air mata mengalir pelan di pipinya. Ia tersenyum dalam diam. Di luar jendela, langit malam terlihat luas, sama luasnya dengan harapan yang kini terbentang di depan hidupnya. Dari lantai tempatnya dulu mengepel, kini Aisyah sudah menyentuh langit kesuksesan. Bukan karena jabatan, tapi karena hatinya tetap bersih. Dan itulah rahasia sejati dari keberkahan hidup.